Saudara sekalian, kemarin 1 Maret 2024 bisa dianggap sebagai awal sih enggak ya, karena protes kan sudah berlangsung lama. Tapi barangkali bisa dianggap awal dari tumpah ruahnya rakyat secara tanda kutip terorganisir ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat MPR juga dalam kaitan dengan pemilu curang ya. Mereka mengeluarkan 3 tuntutan rakyat Tritura. 3 tuntutan rakyat, 1 turunkan harga sembako, 2 tolak pemilu curang, 3 nggak masukkan Jokowi, nggak masuk ya, saya lupa ya. Tapi saya kira teman-teman juga hadir di sana, ada mungkin sebagian lain ketemu saya, kita foto-foto segala ya. Oke, saudara sekalian, ini masih soal pemilu ya. Pemilu kali ini saya geser sedikit, bukan pilpres ya, tapi pemilunya dalam arti pemilihan calon anggota legislatif ya di parlemen. Nah, ini ada berita banyak di media, saya termasuk ambil dari Republika ya. Republika nulis raihan suara PSI di Sirekap KPU meledak saat jumlah suara partai kecil lain berkurang. Iya, barusan tadi kita nonton di televisi berita sudah 3,18 ya. Itu artinya tinggal sedikit lagi menuju 4% dan mereka akan melenggang berkantor punya wakil di Senayan. Iya, PSI yang kalau kata wartawan mana Kompas ya kalau nggak salah ya, partai salah input. Oke, saya bacakan beberapa paragraf ya. Suara PSI bertambah hampir 400.000 dalam 6 hari hingga kini di angka 3,13. Ini berita diturunkan kapan ya? Diturunkannya Sabtu 2 Maret jam 18.15. Ya, masih hangat ya. Oke, saya bacakan. Oh, tadi televisi bilang 100.000 hari ini saja ya. Raihan suara sementara PSI meledak atau melonjak drastis dalam 6 hari terakhir. Total raihan suara PSI kini telah melaju menuju ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Saat bersamaan, partai-partai yang sudah pasti tak lolos parlemen mengalami penurunan raihan suara. Anda bisa bayangkan nggak mengalami penurunan raihan suara? Kalau mengalami penurunan persentase, yes. Ya dong, begitu suara yang masuk lebih banyak, suara mereka bertahan atau tambah sedikit, ya persentase akan berkurang. Tapi kalau mengalami pencatatan untuk penurunan perolehan suara, something wrong. Karena di KPU itu kan menghitung suara 100%. 100% berarti kalau dibagi-bagi kan, ada zero sum game. Kalau yang sini naik, ini nambah. Salah ya, ini naik, ini berkurang gitu ya. Kayak orang judi aja. Oke, kita lihat ya. Jadi, tapi menarik buat kita semua ya. Ledakan dan penurunan raihan suara itu tampak dalam hasil penghitungan surat suara atau real count sementara yang dilakukan KPU menggunakan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Data perolehan suara setiap partai dalam Pileg DPR RI itu dipublikasikan di laman pemilu 2024 kpu.kpu.go.id. Nah, ini menarik saudara kalian ya. Hasil real count terhadap data 530.776 TPS per Senin ya. Pukul 6 Senin bos, Senin 26 Februari bos. Sekarang sudah tanggal 2, berarti sudah 1 pekan. Nggak update berarti. Harusnya kalau ini berita dibuat Sabtu, apalagi udah sore jam 18, harusnya dia bisa mundur 2 jam, 3 jam lah ya. Misalnya dia buat per hari Ahad Sabtu 2 Maret, pukul sekarang 18 ya, pukul 15 lah gitu ya. Ini per 26 Februari, 6 hari yang lalu. Pukul 6 pagi pula. Sirekap ngapain tuh? Ngajedok wae di ditunya. Diam aja di situ. Menunjukkan PSI mendapatkan 2.1.493 suara atau setara 2,68%, ya kan? Oh, ini per kemarin. Tapi kemudian sekarang tadi kita baca sudah 3,13%. Tapi yang seru ya, Partai Hanura, Partai Perindo, partainya Haritanu siapa ya?
Haritanu lah pokoknya ya, saya lupa. Yang punya televisi banyak itu, yang setiap hari sampai ada orang bercanda, itu jangan-jangan lagu Indonesia Raya udah kalah ngetop sama lagu Marsnya Perindo, itu cuma dapat 1,32%, bos. 975.000. Apalagi Hanura cuma 0,79%. Partai Buruh 0,65%. Partai Umat, partai besutannya Profesor Dr. Kiai Haji Amin Rais, itu cuma 0,47%. Nah, yang paling tragis PBB, yang ketua umumnya malang melintang ke sana kemari, yang bunyi-bunyi terus belain 02 dan Jokowi, namanya Yusril Iza Mahendra, partainya cuma 0,39%. Aduh, 0, jauh sekali ya. Garuda 0,35 dan PKN 0,26%. Oke, ya, jadi dasar saudara. Anda bisa membaca apa dari fenomena ini? Ya, partai salah input, partai apa lagi ya? Dulu saya pernah cerita di podcast saya sebelumnya ya, ada pengurus masjid yang mendapat bantuan Quran dari mana nih saya tanya? Dari partai seberang Indomaret. Partai seberang Indomaret, iya PSI, partai seberang Indomaret bisa aja. Enggak, soalnya kantornya di depan Indomaret, ya udah begitu. Ya kata pusat Tanah Abang ya, tepatnya di Kampung Bali. Nah ini saudara sekalian, kita melihat ya, lantas hasil rerekon terhadap 541.000 per Sabtu tadi, nah ini ya pukul 13, nah ini maksud saya ya, menunjukkan PSI sudah mendulang 2.399.000 atau 3,13%. Ini pagi tadi ya, jam 13 siang ya, per 13 siang. Kalau sekarang jam 19 saja, ya mungkin udah nambah lagi ya. Oke, dari data tersebut tampak PSI mendapatkan tambahan 397.000 dalam 6 hari. Bahkan hari ini saja, tadi berita di televisi kita nonton, itu sudah 100.000 tambahannya. Ini prestasi yang dahsyat sekali. Dahsyat sekali ya. Padahal PSI itu biar bagaimana, mau nggak mau, suka nggak suka, tetap kita sebut sebagai partai elit. Ya, partai masih muda, anak-anaknya muda, kemudian belum punya infrastruktur di banyak daerah, kabupaten, kota, ya kan? Pasti nggak punya. Walaupun dia bisa memasang baliho luar biasa yang kemudian ditemukan oleh Tempo.co, dipasang oleh aparat khususnya petugas Polri. Anda mau menyebut itu sebagai oknum? Monggo. Tapi Tempo dan Dirto.id yang kemudian dibantah, bukan mereka yang menerbitkan, menemukan bahwa Joko Widodo menggunakan aparat TNI dan Polri. Nah, bahkan secara khusus Polri dibahas sampai level Kapolrinya, Wakapolrinya memerintahkan, menggerakkan semua sumber dana dan sumber daya yang ada. Nah ini yang membuat istana kelabakan ketika gelombang hak angket makin kencang dan dukungan masyarakat makin meluas. Ya, padahal hak angket kalau kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani itu ya satu hal yang biasa saja. Satu hal yang biasa saja. Satu hal yang biasa saja. Gitu. Gitu ya. Kita baca lagi. Nih, sekarang kita lihat bagaimana PSI naik, tapi partai-partai lain justru turun suaranya. Dari data tersebut tampak PSI mendapatkan tambahan 397.976 suara dalam 6 hari terakhir. Adapun Perindo turun 13.776 suara. Turun. Ya. Hanura turun 26.483 suara, Buruh turun 31.738 suara, Partai Umat maksudnya 30.145 suara, PBB turun 35.007 suara, Garuda turun 39.092 suara, dan PKN berkurang 37.454 suara. Ini kan aneh, bos.
mohon maaf ya, sejeblok-jebloknya partai, itu nggak mungkin angkanya turun. Perhitungannya, perolehannya itu nggak mungkin turun. Nggak mungkin sejeblok-jebloknya. Tadi saya ulang tadi, kalau persentasenya mungkin akan turun. Seiring dengan semakin banyak suara yang masuk ya, diambil oleh partai-partai lain. Tapi kalau suaranya turun, something wrong. Pasti bermasalah. Dan ini kembali pada Sirekap. Oke, sudah sekalian kita mundur. Kenapa PSI bisa mendapat ledakan suara yang dahsyat seperti itu? Ini tidak lepas dari hadirnya sosok yang baru 2 hari menjadi ketua umum. Menjadi anggota, kemudian hari ketiga dia diangkat secara aklamasi menjadi ketua umum. Namanya Kaisang Pangarep, anak dari Yang Mulia Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Ini kan, aduh, bercandanya kelewatan gitu loh ya. Saya nggak tahu persis bagaimana anggaran dasar partai ini. Saya nggak tahu persis, tapi hampir pasti di setiap organisasi tidak sembarang orang bisa menclok tiba-tiba langsung jadi ketua. Bergabung jadi ketua, apalagi ketua umum, nggak bisa. Pasti ada syarat-syarat minimal. Seperti misalnya hari-hari ini gosip akan bergabungnya Joko Widodo ke Partai Golkar. Ya kan? Kemudian gosip lagi itu sebagai bagian dari rencana Joko Widodo mengambil alih Golkar. Dan tokoh Golkar senior bernama Yusuf Kala mengatakan boleh saja bergabung, boleh saja menjadi pengurus, asal minimal menjadi pengurus 5 tahun. Track recordnya minimal 5 tahun. Saya kira PSI juga sama. Tapi Anda bisa bayangkan partai yang disebut partai anak muda, ternyata mereka justru melanggar sistem meritokrasi yang mereka susun sendiri. Dan partai-partai seperti ini yang mengaku menjadi apa? Aduh, saya nggak tega ngomongin bocah-bocah ini, bocil-bocil ini ya. Aduh, PSI merupakan satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara sebesar itu dalam 6 hari. Satu-satunya suara, satu-satunya partai. Lonjakan cukup besar juga diperoleh Partai Gelora, yang raihan suaranya naik 332.000 lebih. Gelora bro, Fahri Hamzah bro. Yang kalau kita baca komentar-komentar netizen di Twitter X itu udah dianggap sebagai the next Ngabalin, the next Ali Muchtar Ngabalin ya. Ali Muchtar Ngabalin hilang, tidak bersuara, tidak muncul, digantikan oleh ocehan dari Fahri Hamzah yang secara sangat terbuka berkali-kali si manusia merdeka Muhammad Said Didu menyebut bahwa orang ini yang dulu dikenal sebagai pejuang tiba-tiba berbalik arah secara sangat mengerikan. Gitu ya. Jadi ini nggak lepas dari cawe-cawe Joko Widodo. Tidak lepas. Nggak mungkin Joko Widodo menaruh anaknya Kaisang duduk sebagai ketua umum di partai PSI. Memang kalau PSI diambil Joko Widodo untuk sebagai kendaraan terlalu kecil, ya kan? Tapi paling tidak deal pertama adalah membuat partai ini masuk ke Senayan. Anda bisa baca Tempo, majalah Tempo, bagaimana gerilya mendorong mengangkat PSI ke Senayan. Itu detail. Dan itu melibatkan Sirekapnya KPU. Makanya dalam thumbnail ini saya bertanya, kalian masih percaya KPU? Saya membayangkan dalam rapat yang kemudian saya tidak disukai karena pertanyaan saya yang dianggap terlalu berisiko. Saya mengatakan begini dalam rapat. Kalian bisa bayangkan nggak seorang Jokowi yang nggak normal itu, yang Machiavellis itu, yang menghalalkan segala cara itu, kemudian dia mengeluarkan titah kepada KPU dan jajarannya, pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting saya mau pokoknya anak saya jadi pemenang. Jangan-jangan kalimatnya bukan 02 jadi pemenang, tidak. Jangan-jangan anak saya menang jadi cawapres. Pokoknya nggak mau tahu, KPU harus buat seperti itu. Itu mungkin nggak terjadi. Mungkin nggak. Sebagian mengatakan, wah itu terlalu berisiko, itu terlalu berisiko bang, nanti rakyat marah, lalu chaos, rusuh, segala macam. Saya bilang, emang dipikirin? Jokowi nggak peduli, mau rusuh, mau chaos, nggak peduli.
Nggak peduli. Dan itu bukan kata saya. Itu kata rekam jejaknya selama ini seperti itu. Kata rekam jejaknya selama ini seperti itu. Tidak peduli. Dan apa yang terjadi ketika tanggal 20 Maret atau lebih awal KPU mengumumkan pemenangnya adalah paslon 02. Saya tanya Pak peserta rapat, kalian mau apa? Kalian mau ngapain? Saya bilang gitu. Nah, saudara sekalian, ini adalah buah dari cabai-cabai Jokowi yang ternyata sangat serius. Kalau Ganjar angkanya jeblok di 16%, sehingga di netizen dibuat bercanda angka 16% itu. Tapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap bagus angkanya. Ini juga ada sebagian analisis bukan tanpa sengaja. Karena PDIP sengaja dibuat tetap moncer, tetap bagus. Karenanya ini nih, saya nggak tahu bener apa nggak. Karena inilah yang akan diambil oleh Joko Widodo menjelang dia pergi dari kekuasaannya sebagai presiden. Allah alam. Mungkin barangkali kapan-kapan kita kulik masalah partai PDIP yang konon katanya mau diambil oleh Joko Widodo. Oke, saudara sekalian, sementara gitu kita lihat kelanjutannya. Tapi kalau saya tanya kepada kalian, masih percaya KPU? Kalau kalian percaya pada saya, lu percaya nggak? Gue kagak. Gue dari awal bukan cuma KPU gue nggak percaya, Bawaslu gue nggak percaya, MK gue nggak percaya, pemilu pilpres gue kagak percaya. Dari awal gue nggak percaya. Terus percaya? Kalau mulu amin. Oh enggak, saya tidak pilih amin. Prioritas saya tidak pilih amin. Prioritas saya adalah menghentikan Jokowi secepatnya. Baru yang kedua saya coblos amin gitu ya. Kita selalu saya minta kepada Allah, ajak kita berdoa semoga Allah selamatkan negara kita, rakyat kita, bangsa kita dari kejatuhan, kehancuran yang di dalam lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.